Ya, masih bersama Dia Retno di channel Guru Matematika. Dan video kali ini kita akan membahas mengenai bab terakhir di bab ketiga, yaitu mengenai kombinasi. Secara pengertian, kombinasi adalah suatu susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan unsur yang diambil sebagian atau seluruhnya tanpa memperhatikan urutannya. Dan untuk notasinya di sini saya gunakan NCR, di mana rumusnya adalah N faktorial dibagi N min R faktorial kali R faktorial. Nah, karena kombinasi ini berupa susunan, nah bedanya apa dengan permutasi? Kalian perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini saya punya dua soal ya, ada soal di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Soal di sebelah kiri, di sini diketahui ada 5 siswa, akan dipilih 3 siswa untuk dijadikan ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak cara memilih? Kemudian di sebelah kanan ini sama, diketahui 5 siswa, dipilih 3 siswa juga, tapi sebagai perwakilan lomba. Berapa banyak cara memilih? Dan untuk menyelesaikan kasus ini, kalau dari kalimat sekilas memang berbeda ya, tapi sebetulnya bukan itu saja dasar perbedaannya. Nah, misalkan di sini untuk soal di sebelah kiri, siswanya saya misalkan A, B, C, D, E ya. Kemudian untuk ketua saya pilih A yang jadi ketua, sekretarisnya si B, kemudian bendaharanya si C. Nah, atau di sini saya ambil kemungkinan lain. Ketuanya itu tetap A, tapi sekretarisnya itu adalah C, bendaharanya adalah B. Nah, kalau saya punya dua model pengurusan seperti ini, nih berarti kan ABC, kemudian yang satunya ACB, ini kita anggap berbeda ya. Jadi dua-duanya bisa jadi model kepengurusan. Nah, karena dua urutan ini berbeda, artinya urutan dari pengurus ini kan diperhatikan, berarti ini permutasi ya. Jadi cara perhitungannya menggunakan permutasi, yaitu 5 permutasi 3. Nah, 5 permutasi 3 menghitungnya berarti 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3. Nah, ini karena urutannya diperhatikan. Tapi beda dengan soal yang di sebelah kanan. Misalkan saya punya siswa 5 juga, yaitu A, B, C, D. Kemudian dari 5 siswa ini saya mau ambil 3 siswa. Saya ngambilnya kan berarti bebas ya. Misalkan saya pilih yang pertama itu ABC. Pilihan kedua ACB. Nah, dua kemungkinan pilihan ini tetap sama orangnya, yaitu si A, si B, dan si C. Jadi mau ditukar seperti apa ini tetap sama. Nah, karena urutannya tidak diperhatikan, berarti kasus ini adalah kasus kombinasi. Ya, jadi kalau kombinasi urutannya tidak diperhatikan. Jadi antara ABC dan ACB ya tetap sama. Nah, karena ini kombinasi, perhitungannya berarti menggunakan rumus kombinasi, yaitu 5C3. Sehingga saya tulis 5 faktorial per 5 kurangi 3 faktorial. Nah, ini dikali 3 faktorial. Jadi bedanya kombinasi dan permutasi ini 3-nya dituliskan ya. Jadi dikali 3 faktorial. Selanjutnya, supaya lebih memahami tentang kombinasi, di sini saya berikan contoh 1 ya. Nah, ini kalau di bahan ajar itu di contoh ketiga, poin yang D ya. Nah, silakan kalian bisa diamati di bahan ajar. Nah, di sini diberikan soal, ada sebuah tes, seorang peserta hanya diwajibkan mengerjakan 6 dari 10 soal yang diberikan. Jadi dari 10 soal si peserta ini wajibnya 6 seperti itu ya. Sehingga dari soal ini N-nya adalah 10 karena keseluruhan unsur, kemudian R-nya ada 6. Ini kasusnya tidak memperhatikan urutan, sehingga ini menggunakan kombinasi 10C6, 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangi 6 faktorial dikali 6 faktorial. Nah, dari sini perhitungannya seperti biasa ya. Kita punya 10 faktorial dibagi dengan 10 kurangi 6 berarti ada 4 faktorial kali 6 faktorial. Nah, ini yang atas kita uraikan ke bentuk yang paling besar yang ada di bawah ya, sehingga 10, 9, 8, 7. Nah, saya berhenti di 6 faktorial. Kemudian 4-nya kita uraikan sampai 1, 4, 3, 2, 1, 6-nya tetap. Nah, dari sini kita coret yang sama ya seperti biasa. 6 faktorialnya saya coret, kemudian 4 dengan 2 saya hilangkan dengan 8, 9 bagi 3 hasilnya 3, sehingga ketemunya adalah 10 kali 3 kali 7, yaitu 209.
10. Nah, ini merupakan jawaban di contoh yang pertama. Ya, lanjut ya di contoh kedua. Di sini modifikasi ya dari contoh yang pertama tadi. Di sini sama, ada sebuah tes, seorang siswa wajib mengerjakan 6 dari 10 soal, tapi soal nomor 1 sampai 3 wajib dikerjakan. Nah, kalau ada tipe tambahannya seperti ini ya, ada 1 sampai 3 wajib dikerjakan, artinya soal itu sudah pasti dikerjakan ya. Sehingga ada perbedaan di sini, yang tadinya pilihannya ada 10 soal, karena yang 3 nomor itu kan sudah wajib, sudah pasti dikerjakan, sehingga sisa soal yang bisa dipilih adalah 10 dikurangi 3 atau 7 soal. Nah, kemudian yang tadinya siswa itu wajib mengerjakan 6 atau ada 6 soal yang wajib dikerjakan. Nah, karena 3 soal itu sudah pasti dikerjakan, sehingga soal yang harus dikerjakan anak tersebut tinggal 6 dikurangi 3 ya, atau tinggal tersisa 3 nomor saja. Nah, jadi yang tadinya 6 soal yang wajib sudah dikerjakan 3 nomor, sehingga tersisa tinggal mengerjakan 3 nomor lagi. Sehingga yang tadinya 7 ini berarti menjadi N-nya, kemudian 3-nya menjadi R-nya. 7-nya karena ada 7 pilihan soal yang tersisa, 3-nya karena tinggal 3 soal lagi yang harus dikerjakan. Nah, jadi dari sini karena urutan tidak diperhatikan juga, bebas kan milihnya ya, nomor berapa saja, sehingga ini menggunakan kombinasi 7C3. Dari rumus ini kemudian kita uraikan 7 faktorial per 7 kurangi 3, langsung saya tulis 4 faktorial ya, dikali 3 faktorial. Nah, dari sini 7-nya diuraikan ke 4 faktorial, yang 4 faktorial yang bawah ini tetap, kemudian 3 faktorialnya kita uraikan. Nah, dari sini kita coret yang sama 4 faktorial, kemudian 3 kali 2 kali 1 itu nilainya 6 ya, sehingga tersisa 7 kali 5. Kita tulis hasilnya 35 cara memilih soal atau cara mengerjakan. Nah, kemudian lanjut untuk soal nomor 3. Di sini ada sebuah kotak isinya 20 bola, 8-nya warna merah, 7 putih dan sisanya hitam. Dari sini diambil 4 bola. Kemudian yang pertama, banyak cara apabila terambil 2 merah, 2 putih gitu ya. Nah, saya ilustrasikan di sini dari 20, berarti 8 merah, 7 putih, sisanya berarti ada 5. Nah, 5-nya ini berarti warna hitam. Nah, kita mau mengambil 2 bola warna merah. Nah, untuk yang pertama ya, ini 2 bola merah dan 2 putih. Berarti yang tadinya disuruh ngambil 4 terdiri dari 2 merah dan 2 putih. Nah, kalau soal seperti ini, karena kita hanya mengambil warna merah, berarti kita fokus ke bola yang berwarna merah saja. Nah, bola warna merahnya kan di sini ada 8. Nah, dari 8 unsur warna merah kita hanya mengambil 2. Sehingga, nah bola ini kan juga pengambilannya acak ya, bebas. Nah, sehingga ini kombinasi 8C2. Kemudian warna putihnya itu kan ada 7 ya, yang ada di kotak ini 7. Kita ambil 2. Sehingga ini juga menggunakan kombinasi 7C2. Nah, karena di sini merah dan putih kan kejadiannya berarti bersamaan. Semuanya kita ambil. Nah, berarti ini kita kalikan. 8C2 kali 7C2. Nah, 8C2 kita uraikan biasa. 8 kurangi 2, 6 faktorial. Dikali 2 faktorial. Kemudian 7C2 juga kita uraikan. Berarti 7 faktorial dibagi 7 kurangi 2 itu ada 5 faktorial. Dikali 2 faktorial. Nah, dari sini kita uraikan ya seperti biasa. Caranya, nah kita buat ke 6 faktorial, 21-nya tetap. Kemudian yang 7 faktorial ini juga kita uraikan jadi 7 kali 6 kali 5 per 5 faktorialnya tetap dikali 2 kali 1. Nah, kita coret seperti biasa ya yang sama. Nah, dari sini 2-nya dengan 8 kita bagi jadi 4, kemudian 5 faktorial, kemudian 2 dengan 6 ini 3.
Nah, dari sini kita hitung berarti 4 kali 7, sisanya adalah ini jawabannya 28 ya. 7 kali 3, 21. Nah, ini kalau kita hitung berarti ada 588 cara pengambilan 2 merah dan 2 putih. Ya, paham ya sampai sini ya. Nah, contoh yang kedua dari soal yang sama ya, yang ini kita mau ngambil semuanya berwarna hitam. Semuanya di sini berarti ada 4 bola yang kita ambil tadi ya. Jadi dari keempat yang kita ambil semuanya warna hitam. Berarti banyak cara pengambilannya, hampir sama seperti tadi ya. Saya tulis kembali nih untuk pembagian warnanya. Yang warna hitam ini ada 5. Kita ngambilnya 4. Berarti 5C4. Nah, dari sini berarti 5 faktorial per 5 dikurangi 4 itu 1 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, dari sini berarti 5 kali 4 kali faktorial ya maksudnya ya. Kemudian dibagi 1 faktorial itu tetap 1 kali 4 faktorial. Nah, tinggal dicoret. Berarti ada 5 cara pengambilan semua bola berwarna hitam. Ya, terakhir ya, ini untuk yang poin C. Di sini ditanyakan bola yang terambil paling sedikit 3 warna merah. Nah, kalau ada kata paling sedikit artinya kan minimal ya. Jadi dari 4 bola yang diambil minimalnya ada 3 merahnya. Nah, ini saya tulis ulang ya untuk yang bagian warnanya. Nah, kalau kita punya kata minimal 3 merah, artinya merahnya boleh lebih dari 3. Gitu ya. Kalau misalkan minimal berarti kan paling sedikit. Berarti yang lebih boleh. Nah, ilustrasinya saya tuliskan seperti ini. Jadi, misal saya punya warna 3 merahnya terambil. Nah, karena yang diambil 4, berarti kan ada 1 warna yang bebas ya. Bebas di sini berarti bisa putih, bisa hitam. Seperti itu. Nah, kemungkinan lainnya atau karena paling sedikit berarti lebih dari 3 boleh. Nah, atau semuanya warna merah atau 4-nya merah. Nah, dari ilustrasi ini tinggal kita uraikan menggunakan kombinasi tadi. Dari 8 merah kita ambil 3, berarti 8C3. Nah, yang satu kan bebas. Bebasnya berarti bisa putih, bisa hitam. Nah, putih hitamnya kan berarti ada 7 tambah 5, berarti ada 12 ya. Berarti 12C1. Nah, di sini ada kata atau di sini kan berarti kemungkinan yang lain. Berarti langsung aja saya tulis ditambah 4 warna merah sehingga 8C4. Kemudian tinggal kita uraikan untuk 8C3 berarti 8 faktorial per 5 faktorial kali 3 faktorial. Kemudian dikali 12C1 berarti 12 faktorial per 11 ya, 11 faktorial karena 12 kurangi 1 dikali dengan 1 faktorial. Nah, kemudian ditambah 8C4 itu berarti 8 faktorial per 8 kurangi 4. Tetap 4 ya, 4 faktorial kali 4 faktorial. Nah, dari sini untuk 8C3 nilainya kalau diuraikan ya, silakan kalian hitung sendiri itu 56. Kemudian dikali 12 ditambah 70. Nah, ini hasil akhirnya adalah 742. Jadi seperti itu untuk menjawab soal di poin yang C ini ya. Tapi di bahan ajar ini cara penulisan ilustrasinya bisa kan paling sedikit merahnya 3 ya. Berarti bisa 3 merah, satunya nih bisa putih. Nah, jadi 3 merah dan 1 putih. Bisa juga 3 merah dan 1 hitam atau 4-4-nya merah. Jadi kalau di bahan ajar yang saya tuliskan itu ada 3 kemungkinan. Tapi nanti hasilnya sama ya. Nah, sini kalau yang cara barusan saya jelaskan itu satunya bebas ya, jadi langsung 12C1. Ya, demikian untuk pembahasan kita. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir.